masih 50-50 juga Iya, betul. jaminan dia masih Hidup atau enggaknya. iya yang bisa survive sampai sekarang ya kalian keren, hebat. Halo Tujeners, balik lagi di podcast Asbuntu di 207 FM dan gue Safira. Nah, di podcast kali ini gue bakalan sharing tentang pengalaman sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu dan di sini gue bakalan sharing nggak sendiri, gue bersama teman gue dan kita bakalan sharing tentang kenapa sih pada saat itu COVID bisa menjadi the worst era. Nah, di sebelah gue udah ada teman, salah satu korban dan teman gue juga. Boleh langsung kenalin aja kali ya. Halo Alif. Halo semuanya, kenalin, nama gue Alif, gue salah satu temannya Safira dan gue juga ya pernah ngerasain gimana worstnya pas lagi pandemik. Nah, sebelumnya kita semua pasti setuju kan, Liv, kenapa pada saat itu COVID tuh bisa menjadi the worst era. Nah, Setuju. menurut lo apa sih yang bikin benar-benar lo ngerasa COVID ini bisa ngerubah hidup lo? Menurut data yang gue riset ya dari Kompasiana itu banyak banget keluh kesah dari siswa-siswi, mahasiswa dan mahasiswi bahkan sampai yang kerja pun itu banyak banget keluh kesahnya mereka yang karena mereka biasanya tatap muka luring terus tiba-tiba jadi work from home kan. Iya, betul. Terus juga kalau yang gue lihat sendiri, gue punya salah satu teman gue ini kerja di Shopee. Karena pandemi kemarin itu jadi kena PHK dia, kan kasihan banget. Iya, banyak juga kan orang-orang yang jualan gitu, terus pada gulung tikar gitu. Iya bener, dan gue juga ngerasain sendiri, bokap gue sempet gak berangkat tuh 1 tahun gak kerja, bener-bener di rumah doang. Karena saking susahnya, sampai di karantina juga Pak. Iya, karena kan pada saat itu mungkin bahasanya lockdown kali ya, jadi semua mau itu anak sekolah, mahasiswa, orang-orang kerja pun pasti langsung di rumahin aja kan. Yang awalnya 2 minggu terus jadi sampai 2 tahun. Iya 2 tahun. Nah, kalau boleh jujur nih, Lev, apa sih yang paling lo kangenin kehidupan setelah COVID maupun sesudah COVID ini? Oke, kehidupan sebelum COVID ya kalau gue ya. Itu kan gue COVID di zaman dimana tuh gue masih kelas 12 kan. Ya, bener-bener yang masih agitnya banget lah, kelasnya banget tuh. Terus tiba-tiba gue ujian, apa sih kalau terakhir? Ujian sekolah. Terus udah, ujian sekolah baru sehari, terus besok tiba-tiba kita 2 minggu, tiba-tiba 2 tahun. Ya gue kangen, yang gue kangenin ya gue gak bisa nge-spend waktu gue sampai bahkan angkatan gue pun gak coret-coretan. Iya. Lulus. Wisuda juga Wisuda online, gak enak banget. Iya, betul. Terus setelah COVID yang gue kangenin ya, gue kangen lebih, pure-nya tuh lebih ke, ya gue kangen fam time-nya tuh banyak, bener-bener banyak banget. Kangen main sama teman-teman mungkin ya, karena tapi kan, virtual. ya. Ya lu tau kan yang viral banget itu Among Us. Iya, betul. Terus PUBG segala macam itu banyak banget deh. Nah, kan kita mau tahu nih, kemarin kan COVID itu sempet chaos gitu kan di gempuran kemarin. Apa sih yang lu lakuin biar tetap stay safe di era gempuran COVID kemarin? Yang gue lakuin, ya karena waktu itu bener-bener lockdown banget, sesekali gue mau keluar pun juga bener-bener agak-agak ngeri sih. Bukannya gue gimana ya, gue ngeri aja. Gue keluar pakai masker, keluar dan sampai rumah pun gue cuci tangan, minum vitamin juga, gak berhenti. Ya pokoknya gue gak kurang istirahat sih. Nah, tadi kan kita udah dengar sisi negatifnya nih, Liv. Pasti kan banyak juga sisi positif dari adanya COVID kemarin. Nah, yang lu rasa ini sisi positif yang lu ambil dari COVID kemarin tuh apa, Liv? Sisi positifnya yang gue bilang tadi, kalau gue pure lebih banyak family time sama keluarga. Terus banyak juga skill-skill gue yang ke-unlock pas lagi COVID. Karena kita bener-bener yang beradaptasi sama sosial media terus tuh kan selama 2 tahun. Bahkan gue yakin juga lo pun jadi chef dadakan, lo bisa bikin dalgona segala macam, lo bisa jadi content creator ya kan. Iya, bahkan food vlogger gitu. Food creator. Bener gak sih? Betul. Iya. Bahkan banyak juga kan anak-anak zaman sekarang tuh kita yang karena COVID kemarin ini jadi viral, terus mereka tuh sekarang jadi content creator karena mereka produktif gitu mungkin pada saat COVID kemarin. Nah, kan tadi lo bilang ya, Liv, kalau misalkan lo nih dapat skill atau pengalaman sendiri dari COVID kemarin. Betul. Nah, salah satunya tuh apa sih, Liv? Boleh lo ceritain? Salah satunya
Sebenarnya nggak ada sih, cuman gue lebih paham buat jadi content creator aja. Karena kan di zaman pas COVID itu bener-bener kita yang nggak lepas handphone Iya dong. betul, kayak 24/7 handphone. Bener. Sama ya jadi chef dadakan aja udah di rumah. Udah itu aja sih, nggak ada yang bisa dibanggain. Terus jadi suka dance nggak jelas. Oh terus iya, ya. sorry, bener. Gue sempat ngikut dance TikTok juga pada masanya. Nah, terakhir nih Liv, pesan dari lu untuk anak-anak sekarang nih yang udah ngelewatin eranya COVID kemarin, yang udah tetap survive di sampai sekarang, itu apa dari lo? Kalau dari gue pribadi, karena COVID itu bukan main ya, penyakitnya itu bener-bener yang parah dan orang di karantina berkali-kali pun juga masih 50-50 juga Iya, betul. kejaminan dia masih Hidup atau enggaknya? iya yang bisa survive sampai sekarang ya kalian keren, hebat. Dan udah ngeluarin banyak banget effort lah dari zaman COVID, new normal bahkan sampai sekarang. Betul. Nah, teman-teman, kita semua kan pasti setuju nih kalau misalkan COVID nih bukan cuma virus yang repotin, tapi bikin hidup kita juga roller coaster dari zaman sampai sekarang. Nah, semoga kita semua tetap bisa jaga kesehatan, tetap stay safe di era gempuran. Mungkin sekarang COVID udah nggak ada, tapi harus tetap stay safe. Sebelumnya, makasih Walif udah sempetin datang ke sharing-sharing kali ini. Thank you juga Syafira udah ngasih gue stage buat kita curcol-curcol hari ini. Stay safe, guys. Stay safe. Bye. Dah. Sakarabak. Dah, itu sakarabaknya jadi cut.